harus jalan. Itu bakar pun tumpukan lahan dan lain sebagainya tidak boleh, harus tunggu musim hujan. Lahan gambut di Kalimantan, khususnya di musim kemarau, sangat rawan terbakar. Ditambah dalam 3 peraturan pemerintah, ada pasal yang menghalalkan pembakaran lahan untuk tujuan tertentu. Pasal yang kontroversial meminta pemerintah menghapusnya. Namun, Syami yang sehari-hari tinggal bersama suku Dayak punya pandangan lain. Utara Kalimantan Tengah yang pasti itu gambutnya sudah tidak ada, itu bukan gambut, dan masyarakat hidup dengan melakukan ladang berpindah-pindah. Ladang yang masyarakatnya lain atau bikin itu bukan dengan bakar hutan sembarangan seperti itu. Ladang kan pohonnya dipotong, kemudian didiamkan beberapa bulan, habis itu baru dibakar untuk lahannya bisa ditanam padi. Jadi bukan tanaman yang lain, padi untuk mereka bisa makan. Jadi jangan sampai mereka sendiri tidak bisa bikin ladang, tidak bisa makan ujungnya karena ada keputusan di mana tidak boleh sama sekali. Pada akhir bulan Oktober, hujan mulai membasahi Palangkaraya. Tetap demi petak lahan, lepas dari kebakaran. Namun, Syami belum benar-benar merasa tenang dengan kondisi tersebut. Pelestarian owa masih dihadang berbagai ancaman. Jadi kita harus menemukan hutan yang kosong. Nah, sedangkan di Indonesia saat ini, di mana ada hutan, pasti populasi buah di dalam banyak. Karena di sekelilingnya sudah muncul, mereka cuma mempertahankan di hutan yang lebih kecil. Jadi pasti sudah ada konflik dalam hutan itu kalau terlalu banyak buah, karena mereka teritorial itu nanti. Jadi, penyempitan lahan sebenarnya musuh sebenarnya, Pak Wais. Kehilangan habitat mereka. Kebakaran tahun ini salah satu contoh. Ribuan hektar hutan yang terbakar, seperti itu, ribuan buah yang mati. Walaupun bukan di depan mata kita, tetap mati. Mereka tidak bisa saling membagi hutan yang lebih kecil. Tidak bisa. Sekarang kita sudah tiba Di Raja Karawet dan kantor juga. Meresahlah hal mudah. Syami memanfaatkan banyak cara untuk menggandeng masyarakat. Salah satunya dengan siaran radio. Ini ruang on air. Ya, ini ruang live. Ruang live. Semua kegiatan penyiaran Radio Karawet diatur di sini. Diatur di sini. Jadi semua di sini teman-teman siaran. Jadi tujuan utama adalah untuk membuat anak muda suka dengan Radio Karawet. Tetapi apapun acaranya, apapun jam siaran, kita putar pesan tentang lingkungan. Tentang owa, tentang hutan di Indonesia, tentang permasalahan kelapa sawit, tentang semuanya. Kita tayang tapi dengan dosis kecil, tapi sering. Di warga negara Indonesia. Belasan tahun kemudian, Syami baru mendapatkannya. Cukup lama, saya baru 3 tahun menjadi WNI. Karena media saya bisa ujungnya dapat. Karena di imigrasi kejelasan waktu itu prosesnya agak sulit. Belum dapat jawaban yang persis saya mesti seperti apa. Saya sudah sekian tahun di Indonesia, sudah punya keluarga, menikah, punya anak, kok belum bisa, agak bingung gitu. Tetapi semua yang saya lakukan karena saya ingin melindungi negara ini, alam di sini. Saya ingin semuanya menjadi lebih baik. Dan saya malu kalau saya di luar negeri misalnya jadi citra Indonesia dijelekin habis-habisan karena asap misalnya. Saya sendiri 2 bulan yang lalu ada ke Prancis dan pada saat itu asap sudah parah. Asik melihatnya. Kenapa sih? Kenapa mesti seperti itu? Jadi saya juga ingin berjuang untuk hal itu bisa berubah, untuk bilang nah lihat semua yang positif, lihat semua yang kita berhasil bikin dan berhasil melestarikan di sini. Gitu. Bersama lebih dari 50 orang lainnya, Syami merawat hampir 300 ekor hewan dan melestarikan habitatnya. Penyelamatan hewan baginya akan selalu jadi keseharian. Ia pun mengaku akan terus demikian agar hutan raya yang dicintainya bisa terus ada. Melihat Indonesia dengan berbagai masalahnya, menyesal tidak jadi WNI? Oh tidak, saya tidak pernah menyesal satu detik pun. Sebenarnya waktu saya buat video ini, waktu saya upload video, saya tahu akan ada orang yang bilang, lo itu orang Eropa, balik aja ke negara kamu kalau nggak senang di sini. Pasti akan ada orang yang berpikir seperti itu. Itu wajar sekali. Tetapi walaupun muka saya itu bule, itu hati saya, menurut saya sudah merah putih.
Inilah perjuangan demi setetes ASI.